Bapak Ibu mau nggak punya anak yang sukses S1, S2, S3? Tuh. Memang cantik batu manikam. Dibeli di Kota Padang. Dari bunyi sambutan salam, kelihatannya belum makan siang. Apa kabar semua Bapak Ibu? Sehat? Semua yang hadir ini umurnya panjang. Yang ngomong bukan saya, Nabi Muhammad SAW. Salatul jamaati, salat berjamaah, tafdulu salatal fadhi, lebih utama daripada salat sendirian. Bisab'in wa ashrina darajah, 27 derajat. Maka yang sholat sendirian di rumah dapat 1, tapi sholat tadi berjamaah 27, maka umurnya lebih panjang. Betul? Yang hadir pengajian ini rezekinya berlimpah. Yang ngomong bukan saya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi, man ahabba yubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang murah rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, maka sering-seringlah menyambung tali silaturahim. Ini kita bukan sekedar ngaji, tapi nyambung tali silaturahim. Yang saya bingung kalau begini orangnya gimana sholat zuhurnya? Alhamdulillah. Bapak Ibu mau nggak punya anak yang sukses S1, S2, S3? Rumahnya megah, mewah, cantik dan besar. Mobilnya 1, 2 dan 3 mahal-mahal, merek luar negeri dan cash semua. Tapi nggak bisa baca Quran. Buta huruf Al-Quran 64%. Percaya tidak percaya, tapi itu tidak akan terjadi di perumahan Wanasari. Betul? Kenapa? Karena saya baru saja mampir tadi di rumah Ahlul Quran. Yang anak-anaknya sudah membaca Quran, alhamdulillah. Yang belum membaca Al-Quran, belum bisa baca Quran, mudah-mudahan setelah tabligh akbar ini orang tuanya makin semangat untuk mendaftarkan ke sekolah-sekolah tahfiz Quran. Amin. Yang jadi masalah anaknya sudah bisa baca Quran, bapaknya nggak bisa baca Quran. Maka bapaknya pun jangan malu, karena dalam Islam diajarkan utlubil ilma, tuntut ilmu minal mahdi ilal. Tidak ada batasan umur untuk belajar sampai hari kiamat. Yang sudah tua jangan bosan. Tidak ada batasan. S1 24 tahun, S2 27 tahun, S3 30 tahun. Itu sistem belajar di barat. Adapun di Islam, sampai di liang lahat pun orang masih diajarkan. Betul? Betul dari mana? Orang mati masuk liang lahat kan dibacakan talqin. Bapak Ibu di sini kalau meninggal masih dibacakan talqin? Dibacakan talqin. Kalau nanti datang malaikat mungkar nakir bertanya kepadamu, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Katakan Allah. Man nabiyuka, siapa nabimu? Katakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa minumannya? Santri. Di mana-mana Ustaz Somad kalau tausiah itu merek minumannya dicopot, karena nggak boleh iklan gratis. Tapi hari ini sengaja diiklankan. Belilah minuman air santri. Produk sendiri, uangnya dipakai untuk pondok pesantren saudara-saudara kita. Janji setiap acara minum air santri. Kelihatannya takut, khawatir. Janji setiap acara minum air santri. Ingat, janjinya dalam masjid, jangan ada dusta di antara kita. Oh, Ustaz Somad jualan air. Saya tidak ada hubungan dengan air santri. Saya tidak ada keuntungan 1 rupiah pun. Tapi ini saya tahu dari pesantren Sidogiri, Jawa Timur, dipakai oleh orang-orang yang soleh. Airnya dibacakan doa para santri, keuntungannya untuk pesantren.
maka kita sudah berjihad di jalan Allah, jihad fi sabilillah. Ke depan sorbannya diproduksi oleh saudara kita, apalagi di Bekasi ini banyak pabrik-pabrik, betul? Pabrik peci, pabrik jubah, pabrik sajadah. Umat Islam mesti mandiri, umat Islam mesti kaya raya. Amin. Ini ada orang yang menyampaikan umat Islam itu miskin, susah, melarat, compang-camping. Dunia ini hanya membuat kita lupa dari Allah. Saya yakin ini ajaran Belanda, bukan ajaran Islam. Ini masjidnya cantik, bagus. Apa nama masjidnya? Saya tahu, cuman ngetes aja. Masjid Al-Baitul Ma'mur, lantai 2. Masya Allah, tabarakallah, kubahnya cantik, lampunya luar biasa. Ini pasti masyarakatnya kaya-kaya dan banyak uang. Apakah ada orang mati bawa rumah? Saya tanya sekali lagi, apakah ada orang mati bawa rumah? Enggak ada? Ada. Rumahnya diwakafkan untuk rumah Quran. Apakah ada orang mati bawa mobil? Ada. Rumahnya diwakafkan, mobilnya diwakafkan untuk mobil ambulan. Kami di Pekanbaru Riau, Yayasan Tabung Wakaf Umat, ada namanya wakaf mobil ambulan, gratis. Syaratnya 2, sakit mati. Jadi kalau ada orang rumahnya banyak, bagus apa enggak bagus? Bagus. Tapi salah satunya diwakafkan untuk rumah Quran. Amin. Kalau ada orang mobilnya banyak, bagus apa enggak bagus? Bagus. Tapi salah satunya wakafkan untuk ambulan. Saya dapat kiriman video, ada orang yang bapaknya meninggal, nggak punya uang untuk sewa ambulan, diikat pakai ojek, dibawa ke liang lahat. Bapak ibu yang belum dapat kiriman, nanti saya kirim. Betapa menyedihkan, mengenaskan, menyakitkan. Tapi kalau kita punya harta, bisa kita tolong agama Allah. Uang yang dicari, ma'akalta yang kau makan busuk. 1 kali makan, makan pagi, makan siang, makan malam. 1 hari 3 kali makan, 2,5 ons. 1 bulan 7,5 kilo. 1 tahun 100 kilo. Saya Abdul Somad, biarpun kurus begini, sudah membusukkan 4 ton 500 kilo. Umur saya 45 tahun, walaupun kelihatannya seperti 25. 4 ton 500 kilo busuk. Tapi kalau kotoran ayam, kotoran kambing disiramkan ke tanaman, subur, indah, menghijau. Tapi kalau yang 4 ton 500 kilo tadi disiramkan ke cabai, kuning, layu, mati langsung. Yang kau makan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk, peci lapuk, batik lapuk, sorban lapuk, celana lapuk. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang kau wakafkan, itulah yang akan menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang hadir ini orang-orangnya diberikan Allah kekayaan melimpah ruah. Kalau ada yang mobilnya mewah mahal, tapi justru dengan mobil itu dia lupa sholat berjamaah, angkuh dan sombong buat maksiat, itu mobilnya bukan rahmat, tapi mobilnya Kalau ada orang yang rumahnya mewah, dengan rumah itu dia bangun sholat tahajud malam, dengan rumah itu dia undang jamaah baca Quran, rumah itu rahmat. Tapi kalau rumah itu hanya untuk angkuh dan sombong, tamu nggak pernah datang, begitu tamu datang disediakan buah-buahan, ada jeruk, ada apel, ada pisang, semuanya nggak bisa dikunyah karena kaca. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam tidak mengharamkan harta. Harta justru bisa menolong orang ketika dia mati menghadap Allah. Idza mata ibnu Adam, dalam hadis riwayat Muslim, idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus amalnya. Tapi ada amal yang tetap mengalir. 1 di antara 3 amal yang mengalir adalah amal harta. Itulah dia shadaqatun. Jadi yang selama ini nggak semangat cari harta, ibu-ibu yang lihat suaminya cuman molor tidur sampai bangun jam 10 pagi,
Rezekinya sudah dipatok ayam, dimakan kucing, diterkam harimau. Ketika ditanya, kamu kok nggak kerja? Rezeki sudah dijamin Allah. Besok kalau ada suaminya gini, ibu jangan ngamuk, jangan marah. Kalau ada suami yang nggak mau kerja, ketika ditanya, kamu kok nggak kerja mas? Rezeki dijamin Allah. Diam aja, jangan marah. Nanti jam 1 dia nanya, makan siang kita udah siap? Jawab, dijamin Allah. Mesti ada usaha dan ikhtiar. Bangun subuh, ke masjid, sholat berjamaah. Kenapa dikatakan orang yang sholat duha rezekinya lancar? Karena kalau dia sholat duha pasti bangun pagi, pasti dia bersemangat bekerja. Kenapa orang yang baca surat Al-Waqiah dikatakan rezekinya lancar? Bukan baca surat Al-Waqiah langsung tidur. Karena Al-Waqiah itu cerita tentang kiamat. Orang yang cerita kiamat, cerita mati. Idza waqa'atil waqiah. Kalau kiamat sudah terjadi, kalau dia tahu bahwa dia akan mati, dia persiapkan amal. Dan di antara amal yang mengalir sampai hari kiamat adalah amal harta. Semen, batu bata, batu kerikil, keramik, karpet, atap, lampu. Siapa yang mewakafkan lampu ini luar biasa. Jam dindingnya mahal, luar biasa. Ada pula TV nyasar satu naik ke atas, luar biasa. Walaupun nggak hidup nggak apa-apa. Jamaah, karena belum masanya Pak Ustadz. Ini yang mewakafkan sound system, suara menggelegar luar biasa. Ini semua adalah dibeli dengan uang. Tapi uang ini bisa menolong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada uang yang menyebabkan orang masuk neraka. Gara-gara uang pakai narkoba, gara-gara uang main game online, gara-gara uang main judi online, gara-gara uang main prostitusi online, gara-gara uang orang berzina. Maka pilihannya dua. Alladzina amanu wa amilus solihat, orang yang beriman dan beramal soleh, jalannya ke kanan, ulaika ashabul jannah. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina, orang yang mendustakan ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar, maka mereka masuk neraka. Kita tinggal memilih jalan. Ini siang, orangnya sehat wal afiat, tidak di rumah sakit, tidak di ruang ICU. Dia milih antara ke diskotik, antara ke karaoke atau ke masjid. Dengan penuh kesadaran dia pilih masjid. Itulah orang yang mendapatkan taufik dan hidayah. Makanya kita selalu meminta ihdinas siratal mustaqim, berikan kami jalan yang lurus. Jalan yang mana? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub waladdallin. Semuanya berharap supaya dapat. Maka dia katakan, kabulkanlah ya Allah, kabulkanlah ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Bahasa Arabnya amin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Kalau Tuhan mau makan rambai, jangan dimakan di waktu siang. Mohon jamaah jangan melambai, nanti isi pengajiannya bisa hilang. Loh, Ustadz sendiri ngelambai, ngangkat tangan. Ada anak-anak kecil tadi. Anak kecil nih kalau dia melambai, dia mesti dijawab. Itu berkesan untuk hidup dia. Sekarang dia masih kelas 1, kelas 2 SD. 10 tahun lagi nanti dia akan kuliah. 20 tahun lagi dia akan jadi kepala dinas, bupati, wali kota, gubernur, anggota DPR RD. Kita ini masa lalu. Yang masa depan itu kamu, guys. Abdul Somad ini masa lalu. Sudah mentok. Kalau mau sekolah udah nggak ada sekolahnya lagi. Semua titel udah ditulis semua di sini.
Tinggal satu yang belum, almarhum. Masa depan adalah anak-anak kita. Ajak dia sholat berjamaah. Anak-anak nggak bisa diperintah, nggak bisa disuruh. Sholat. Bapak nggak sholat, bapak udah dewasa. Nggak bisa. Maka bapak mesti ajak tangan anaknya ke masjid. Sudah sampai masjid, anak-anak ribut. Ditugaskan ada satu di belakang untuk ngawal. Anak-anak jangan diusir. Saya kalau ngelihat anak-anak ini naik darah tinggi, saya pulang. Nanti kalau anak-anak pulang, siapa yang akan memakmurkan masjid ini? Betul? Ini masjid ramai hiruk pikuk. Kenapa? Karena banyak suara anak kecil, lari-lari, lompat-lompat, teriak-teriak. Saya belum pernah marah karena anak-anak nangis, karena anak-anak teriak. Belum pernah. Kenapa? Karena kalau masjid masih banyak anak-anak, maka Masjid Al-Baitul Ma'mur 50 tahun akan datang masih tetap ramai sholat berjamaah. Tapi kalau masjidnya itu tenang, sepi, isinya cuma orang yang udah mau meninggal dunia, dikhawatirkan bisa jadi dia berubah jadi museum, bisa jadi dia berubah menjadi cagar budaya. Apakah yang dikatakan Abdul Somad ini ngawur? Apakah yang dibicarakan Abdul Somad ini betul atau salah? Pergilah ke Andalusia. Di Andalusia ada sekarang masjid, tapi nggak ada azan, nggak ada subuh, nggak ada zuhur, nggak ada asar, nggak ada maghrib, nggak ada isya, nggak ada tahajud, nggak ada witir, nggak ada tarawih. Andalusia itu di mana, Pak Ustadz? Kalau saya sebut Andalusia banyak yang bingung. Tapi kalau saya sebut Real Madrid, Barcelona, oh, Andalusia adalah Spanyol. Islam pernah berkuasa. Imam Qurtubi dari Spanyol, Imam Abul Abbas Al-Mursi dari Spanyol, Imam Ibnu Arabi dari Spanyol. 700 tahun Islam berkuasa di Spanyol. Tapi hari ini apa yang terjadi? Forbidden for praying. Tidak boleh sholat di dalam masjid karena sudah menjadi cagar budaya. Akhirnya datang seorang turis umat Islam, masuk dia ke masjid, menetes air matanya, dia sedih, dia azan di dalam cagar budaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang polisi marah, kenapa kamu azan? Ini bukan masjid lagi, ini cagar budaya, ini situs peninggalan zaman lama. Apa kata dia? Batu-batu ini rindu ingin mendengarkan kumandang azan. Tapi apa mau dikata? Nasi sudah jadi tai ayam. Masjid udah nggak bisa sholat, masjid udah cagar budaya, masjid nggak bisa azan, masjid nggak bisa beribadah. Bapak ibu masih cerita bubur ayam lagi. Masjid kita akan tetap kekal abadi sampai hari kiamat. Bapaknya sudah baik, ibunya sudah baik, tapi anak-anak kita diserang dengan narkoba, diserang dengan LGBT, diserang dengan game online, diserang dengan judi, diserang internet, diserang parabola, diserang infotainment, diserang drama Korea, diserang film India, macam-macam merusak akal kepalanya. Tinggal yang dapat menyelamatkannya adalah rumah Quran, tahfiz Quran, TK Quran, SDIT, SMPIT, pondok pesantren. Bagi bapak ibu yang sudah memasukkan anaknya ke pesantren, alhamdulillah. Yang belum memasukkan, ragu-ragu, setelah dengar pengajian ini makin semangat masukkan anaknya ke pesantren. Yang sudah dikasih tahu nggak mau juga. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya kalau sudah melihat anak-anak kecil berkumpul, anak tetangga, anak teman, anak sahabat, anak saudara main-main ke rumah, saya lihat satu sisi saya tersenyum, saya bangga, saya senang melihat anak kecil. Tapi di sisi lain lubuk hati yang paling dalam, ya Allah, sedang di zamanku sekarang aja begini dunia ini, bagaimana sih zamanmu nanti? Nah, kira-kira bapak-bapak ada kekhawatiran seperti itu?
Ibu-ibu ada kekhawatiran? Ternyata saya tidak salah duga. Saya sedang berhadapan dengan wajah-wajah yang penuh kekhawatiran. Tapi khawatir kita insya Allah berpahala. Karena khawatir kita berpahala. Kenapa? Karena khawatir anak kita karena ibadahnya. Bukan khawatir karena takut miskin. Rezeki dijamin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyamuk dijamin Allah rezekinya. Nyamuk makhluk yang terkecil, makhluk yang terlemah, sayapnya tidak berdaya, tapi rezekinya luar biasa. Di mana rezeki nyamuk? Di tubuh bapak-bapak dan ibu-ibu. Hebat nyamuk ini. Nyamuk ini selevel dengan Dracula. Bapak gagah, perkasa, tegap, berotot, tapi digigit. Ada raja yang sangat berkuasa, 400 tahun memimpin dunia, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Di zaman Nabi Ibrahim, namanya Namrus. Namrus matinya digigit nyamuk. Ketika dia sedang bangga angku sombong, datang nyamuk, masuk ke dalam lubang hidungnya, naik ke matanya, naik ke otaknya. Namrus memukul kepalanya, dia pukulkan ke dinding. Akhirnya dia ambil martel, palu, dia pukul, mati nyamuknya beserta dianya. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak pernah malu menciptakan makhluk kecil bernama nyamuk, ataupun yang lebih kecil dari nyamuk. Ada yang lebih kecil dari nyamuk? Covid. Kalau nyamuk masih kelihatan, Covid nggak kelihatan. Tiba-tiba ada yang menggambar Covid, katanya bentuknya seperti rambutan. Dilihat pakai mikroskop. Yang satu lagi mengatakan ini bukan rambutan, ini lengkeng. Ternyata dia meluluh lantakkan, menghancurkan, mematikan. Alhamdulillah dia nggak terlalu lama betah di Indonesia. Setelah 2 tahun, dari tahun 2020-2022 dia pulang. Kabarnya emaknya mau datang ke sini, namanya Omikron. Gagal, nggak tahu kenapa. Mudah-mudahan nggak usah ada lagi bala-bala malapetaka, bencana dan musibah. Yang dapat menolak musibah itu diantaranya adalah la yaruddul qadha illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir jelek kecuali doa. Itu semua barokah dari doa Bapak Ibu yang ada memakmurkan Masjid Al-Baitul Ma'mur. Anak-anak ini mengikut orang tuanya. Orang tuanya suka ngaji, anaknya ngaji. Orang tuanya pakai jilbab, anaknya ikut pakai jilbab. Orang tuanya suka pengajian baca Quran, yasinan, tahlilan, anaknya ikut. Kalau orang tuanya suka karaoke, kalau orang tuanya suka diskotik, kalau orang tuanya suka nyanyi, maka anak-anak mengikut orang tua. Maka kata Nabi SAW, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Semua anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu, bapaknya ibunya, yuhawidanihi, membuatnya jadi Yahudi, ayunasiranihi, membuatnya jadi Nasrani, ayumajisanihi, merubahnya jadi Majusi. Itu tergantung orang tua. Alhamdulillah kita masjidnya besar, megah, mewah, cantik, ramai. Ustadz Somad, kira-kira masjid ini sudah bagus? Oh, bagus sekali. Ada kaligrafinya luar biasa. Jamnya sudah tepat di pintu luar supaya saya tahu pulangnya jam berapa. Ustaz Abdul Somad nanti tausiahnya sampai jam 1. Saya dikasih tahu demikian. Jadi saya tahu waktunya. Kenapa? Ada jamnya. Kadang-kadang jamaah ini pengurus masjidnya salah, buat jam di samping. Akhirnya khotib pas khutbah, jamaah yang dimuliakan Allah. Ini udah tepat betul, sudah bagus. Ada TV-nya, cantik, mantap. Kenapa nggak dipasang di bawah? Supaya maling susah ngambil. Jeruji besinya bagus, sound systemnya bagus, sehingga suara menggelegar. Kalaupun yang agak-agak kurang itu, kalau dicari, kira-kira yang kurang ini apa di masjid kita ini? Yang kurang cuman satu aja, kipas angin. Oh, udah banyak Pak Ustadz. Setiap tiang ada kipas anginnya. Ini bukan salah panitia, ini jamaahnya sudah terlebih. Kalau bahasa kampung saya, over capacity.
Ini sudah kelebihan jamaahnya. Bahkan sampai ada yang di luar sana. Bahkan sampai ada yang di luar sana. Yang saya heran, bagaimana mereka bisa dengar tausiah di luar sana? Rupanya ada layar di sana. Masya Allah, tabarakallah. Mohon maaf saudaraku, saya sempat suuzon. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan yang ada di luar nanti di surga, enggak di luar. Masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus insyaallah. Amin. Tausiah saya ini sudah banyak didengar orang Bekasi, ditonton di YouTube, ditonton di Instagram, ditonton di TikTok, ceramah dipotong-potong. Hari ini mereka datang mau lihat apakah Abdul Somad itu memang betul ada di alam nyata, atau dia ini cuman hoax belaka. Akhirnya kita bisa berjumpa, bertatap muka, pernah ngelihat. Nanti kalau ditanya orang, pernah kamu dengar ceramah Ustaz Abdul Somad? Pernah. Di mana? Di radio. Pernah ngelihat orangnya? Enggak. Saya ketika dibawa ke tempat sekolah tahfiz Quran, mohon maaf, tunanetra, saudara kita yang nggak bisa ngelihat. Sampai di sana kami pun salaman. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Habis itu dia pegang badan saya. Oh, ternyata Ustaz Somad kurus ya. Saya tanya, kenapa Bapak ngomong gitu? Kami nggak pernah ngelihat Ustadz, karena kami rezeki kami diambil Allah Ta'ala. Tapi kami sering dengar suara Ustadz, suaranya besar, bayangan kami orangnya besar, ternyata orangnya kurus. Artinya apa? Belum tentu sama seperti yang kau bayangkan. Kamu pernah dengar ceramah Ustaz Somad? Pernah. Di mana kamu dengar? Saya nontonnya di TV. Pernah langsung belum? Belum pernah. Hari ini ketemu langsung. Gimana kesannya? Ternyata yang di TV itu wajahnya hitam. Kalau pas langsung lebih hitam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya heran ini dari tadi. Kenapa ada satu orang jamaah nggak ngelihat ke sini, malah ngelihat ke sana, tangannya gini-gini terus. Rupanya beliau menerjemahkan ceramah Ustaz Somad. Allahu Akbar. Masya Allah. Itu artinya saya terima kasih. Itu bahasa saya sendiri. Ini hebat. Mestinya di setiap ceramah Ustaz Somad itu mesti ada satu penterjemah. Mestinya masih banyak. Karena semua saudara kita mesti menikmati tausiah ceramah ayat-ayat Al-Quran. Betul? Saya sudah tausiah di mana-mana. Baru di Masjid Al-Baitul Ma'mur lah ada penterjemah untuk saudara-saudara kita. Allahu Akbar. Tausiah milik semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi saudara-saudara kita yang ketika di dunia ada satu nikmat yang dicabut Allah, tapi nanti di akhirat mereka lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Saudara-saudaraku, tolong doakan Abdul Somad supaya diampunkan dosa-dosanya, supaya diangkat derajatnya, supaya dimasukkan dalam surga Jannatul Firdaus bersama para nabi, bersama para siddiqin, bersama orang yang mati syahid, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada seorang ibu yang duduk meneteskan air mata saat melihat anaknya bersanding di pelaminan. Pas ditanya, ibu kok nangis? Alhamdulillah Pak Ustadz, tugas saya mengandung anak 9 bulan 10 hari sudah berakhir. Betul? Ibu-ibu di Bekasi ngandung masih 9 bulan 10 hari. Alhamdulillah. Tugas saya menyusukan anak 2 tahun sudah berakhir. Betul? Tugas saya menyekolahkan anak sampai selesai S1, S2 sudah berakhir. Sekarang tanggung jawab saya selesai Ustadz, karena anak saya sudah duduk di pelaminan. Saya bahagia. Ini air mata bahagia Pak Ustadz. Kenapa bahagia? Karena tanggung jawab saya sudah selesai. Kata siapa Beb? Tanggung jawabmu belum selesai. Kalau anakmu sudah menikah, suaminya nyuruh dia buka aurat, jilbabnya terbang, pakaiannya melayang. Kira-kira ibu bapak sebagai orang tuanya tetap diam atau ngasih tahu? Kasih tahu, jangan diam. Panggil dia, menantu setan. Jangan kasar begitu. Bahasanya mesti lembut. Setan. Kamu dulu datang minang anak saya kan pakai peci. Waktu mau akad nikah kan pakai
Pakai peci. Sebelum akad nikah Pak Ku akan ngajak kamu bersyahadat, istighfar. Astaghfirullahalazim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hai fulan bin fulan, ya Bapak, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran, gak pernah dibuka, disimpan dalam lemari sampai mati tunai. Jangan diam melihat kemungkaran. Man ra'a minkum mungkaran, siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, rabah dengan tangan, fa illam yastati fa bilisani, dengan lisan, fa illam yastati, kalau tidak sanggup dengan hati. Kalau anak bapak bawa pacarnya ke rumah, itu perbuatan soleh atau mungkar? Mungkar. Maka bapak nggak boleh masa bodoh, ibu nggak boleh pura-pura nggak tahu, mesti tanya, panggil itu laki-laki, panggil itu anak perempuan, kalian pacaran? Iya Pak. Kenapa pacaran? Kata Ustaz Somad haram. Ini pacaran syariah. Kami manggilnya ya akhi ya ukhti. Nanti bulan kedua ya abi ya umi. Bulan ketiga ya almarhum ya almarhumah. Enggak ada pacaran syariah. Laki-laki perempuan kalau jalan-jalan kemana-mana, maka perbuatannya haram. La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'adhi mahramin. Enggak boleh berdua-duaan. Ini ajaran Islam. Membiarkan anak keluar rumah, walaupun bapaknya rajin sholat berjamaah, walaupun punya rumah Quran, walaupun haji ke Makkah bolak-balik, selangkah kakinya di surga. Kalau dia biarkan anak perempuannya dibawa laki-laki tidak mahram, berarti selangkah juga kakinya masuk neraka. Allahu Akbar. Kalau ada laki-laki perempuan jalan, bapak sebagai orang tua, ibu sebagai orang tua, panggil dia, dudukkan di ruang tamu, tanya, mau dibawa kemana hubungan ini? Kalau kamu memang jantan, jangan cuman bawa sepeda motor. Kalau kamu cuman jantan, jangan bawa mobil mewah. Kalau kamu jantan, bawa anak saya ke kantor urusan agama. Setuju? Nah, yang laki-laki saya sudah pancing, bapaknya setuju, nanti sore datang. Halalkan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang belum ketemu jodoh ditemukan dengan jodoh yang baik-baik. Yang ngomong amin yang belum nikah, anak udah 3, amin. Dia nggak tahu istrinya ngeliat dari atas. Awas kamu nanti pulang ke rumah diputarkan videonya. Tadi waktu Ustaz Somad ngomong jodoh, papa ngomong amin nggak? Nggak ada. Ini rekamannya untuk anak kita. Jadi kalau ada yang sudah menikah, sudah punya anak, ini ngomong amin, itu sebenarnya untuk anak-anaknya, betul? Itu cara saya menyelamatkan kalian, Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, la tus'alunna yauma idzin anin. Semua nikmat akan ditanya Allah. Nikmat mata, sudahkah kau pakai mata untuk menangis di tengah malam baca Quran? Sudah. Nikmat telinga, sudahkah kau pakai telinga untuk mendengar tausiah ceramah Ustaz Abdul Somad? Jamaah Al-Baitul Ma'mur menjawab, telinga kami sudah kami pakai mendengar ceramah Ustaz Somad sampai budek. Loh, kok begitu? Karena kebetulan duduk di dekat sound system. Masya Allah. Saudara kita yang berada dekat sound system, walaupun itu bodinya tegap, berjambang dan berkumis, namanya Juleha. Tahu arti Juleha? Juru sembelih halal. Motong kambing, motong sapi, motong onta, kalau nggak benar cara motongnya, bagaimana? Saudaraku dimanapun berada, ini tidak lama lagi hari raya kurban. Sudahkah belajar cara motong? Yang belum belajar, belajar kepada Juleha, juru sembelih halal. Ustaz Somad sebagai penasehat Juleha. Goloknya banyak di rumah, tapi belum ada yang dipakai. Pernah 2 tahun yang lalu saya bersama Juleha, diajarkan cara motong. Begitu sampai hari H, nggak ada satupun yang mau. Akhirnya saya didesak, Ustaz Somad silakan potong. Paksa saya coba, bismillah, direkam viral. Setelah itu nggak mau lagi. Saya ini termasuk orang yang paling penyayang, hatinya lembut selembut sutra. Saya nggak sampai hati ngeliat kambing itu meninggal di tangan saya, tapi begitu tadi dimasak dengan nasi biryani, selesai. Allahu Akbar.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu. Kita kalau dipoto itu cari pose yang bagus, karena banyak di internet itu saya lihat mereka ngambil foto nggak bagus, pas saya teriak nanti di share kemana-mana. Tapi foto yang di Al-Baitul Ma'mur mantap, begitu nanti di share mereka ngelihat di internet, ini di mana nih foto Ustaz Somad sedang ceramah kok bisa gini? Ini di Al-Baitul Ma'mur. Siapa yang ambil fotonya? Silakan ambil foto bersama fotografer kita, hubungi nomor kontak berikut ini. Boleh dipotong, masukkan ke Instagram untuk iklan gratis. Adapun royalti nanti kita bicarakan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudahkah kau pikirkan, afala ta'qilun, bahwa kau akan calon bupati belum tentu jadi bupati, calon wali kota belum tentu dilantik, calon presiden belum tentu jadi. Tapi kalau mati pasti kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Istri, suami, belayan hidup, belahan jiwa, manusia dicinta. Tapi ketika bapak meninggal dunia, mohon maaf, ibu-ibu mau ikut? Lihatlah betapa jujurnya mereka, Pak. Dan begitu juga sebaliknya, Bu. Begitu ibu meninggal, harta warisan dibagi dua, nama hartanya gono gini. Artinya apa? Lu begono, gua begini. Kebetulan hartanya 2 miliar, gono gini dibagi dua. Ibu 1 miliar dibagi untuk ahli waris, untuk bapak 1 miliar. Ini bapak-bapak ini kalau punya uang 1 miliar, nangisnya cuma sebelah. Oh, dasar Ustadz Somad, Ustadz provokator. Saya bukan provokator, saya ini provokator amal soleh, bukan Somad. Saya ingin supaya kita jangan terlalu sayang dengan pasangan sehingga tidak sholat, jangan terlalu sayang dengan pasangan sehingga nggak sedekah. Tapi kita saling menasehati, mari kita sholat bersama, mari kita sedekah bersama, menyantuni anak yatim fakir miskin. Salah seorang sahabat saya, alumni Al-Azhar, pimpinan pondok pesantren khusus yatim dan duafa, 600 santrinya gratis untuk yatim dan duafa. Bapak ibu besok mesti datang ke sana. Amin. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Berapa anak yatim di sini? Ada 600 orang. Saya mau kasih mereka makan. Bagus. Berapa orang? 3 orang aja. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Matanya selamat, telinganya selamat, otaknya selamat, hatinya selamat, istrinya selamat, anaknya selamat, sudah siap masuk surga. Tapi dia masih egois. Kenapa? Karena tetangga dekat rumahnya belum pakai hijab, tetangganya belum sholat berjamaah. Ini orang egois. Orang Islam tidak mau masuk surga sendirian. Betul? Kira-kira Bapak Ibu kalau masuk surga, Ustaz Abdul Somad nggak ada di dalam, mau apa enggak? Ternyata mau semua. Orang Islam, jamaah Masjid Al-Baitul Ma'mur, setelah sampai di surga, dia akan nanya sama malaikat, jamaah kami mana? Imam kami mana? Khotib kami mana? Saudara kami mana? Karena mereka ingin bersama-sama dalam surga Jannatul Firdaus. Jadi kalau ada nanti yang nanya, kamu kok nggak sholat? Kamu kok nggak puasa? Kamu kok nggak sholat? Kamu kok nggak zakat? Itu dia bukan resek. Jangan sampai ada orang, jangan urus-urus sholat saya, urus saja surgamu. Jangan kau urus nerakaku, karena nerakaku bukan surgamu. Ditulis lagi di baju kaos, urus surgamu, jangan urus nerakaku. Ini orang nggak ngerti ajaran Islam. Orang Islam itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Kita tidak selamanya bisa bersama, karena ada waktu yang memisahkan kita. Ajal akan tiba, malaikat maut mencabut nyawa, dan kita akan berpisah. Bapak di dunia, saya pindah ke alam barzah. Begitu juga dengan pertemuan kita siang ini. Sudah sampai jam 1 tepat, Ustadz Somad mesti ke airport, karena pesawatnya bukan pesawat pribadi. Tapi saya yakin dan percaya, walaupun kita berpisah, kita tetap saling mendoakan.